Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku level 9, selalu berbahagia ya. Ya, semoga ananda semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan, berbahagia, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, serta semoga Bapak, Ibu, ananda semuanya dan kakak adiknya selalu sehat juga dan semoga mendapatkan rizki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ananda semuanya, mari kita awali pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan, kita mempelajari atau nanti akan meneladani pemimpin Muhammadiyah. Untuk yang kedua ini adalah A.R. Sultan Mansur. A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Siapa itu A.R. Sultan Mansur? Mungkin malah Pak Takin kok bertanya ya. Pak Takin kok malah bertanya. Ini Pak Takin tanya, Pak Takin jawab sendiri. Ahmad Rashid Sultan Mansur, ini nama lengkapnya. AR itu berarti singkatan Ahmad Rashid. AR, singkat AR. Ahmad Rashid Sultan Mansur lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah atau bertepatan 15 Desember 1895 Masehi. Wafat pada hari Senin 25 Maret 1985 Masehi atau bertepatan 3 Rajab 1405 Hijriah pada usia 90 tahun. Jadi usianya ya lumayan panjang. Namun usia yang panjang beliau manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Di antaranya beliau bergabung di Muhammadiyah. Karena beliau sangat berprestasi dalam memimpin Muhammadiyah. Ya, jadi ini menjadi keteladanan kita bersama. Mari kita manfaatkan umur kita sehingga kita kelak di akhirat ini menjadi orang yang beruntung. Di dunianya beruntung, di akhirat beruntung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau tidak memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, kita khawatir di akhirat kita akan celaka. Kita ini sudah diberi fasilitas oleh Allah, mari kita taati Allah Subhanahu wa taala. Karena besok di akhirat itu ada gulungan. Gulungan apa? Namanya at-tahubun. At-tahubun itu orang yang ya kurang memanfaatkan umurnya. Artinya apa? Dia itu di akhirat besok golongan ini tidak masuk surga, tidak masuk neraka, di tengah-tengah. Kalau dia melihat orang disiksa takut, namun ketika melihat orang di surga pengen, tapi keinginannya ini tidak terkabulkan. Karena apa? Karena amalnya kurang. Nah, karena kurang amal itu kan pengaruhnya tidak bisa memanfaatkan umur. Maka umur yang tersisa ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga besok di akhirat itu kita bisa langsung masuk surga dengan cepat, bush gitu ya. Cepat, nggak lama-lama, nggak GPL, nggak pakai lama ya. Cepat. Nanti kan kalau ke surga cepat itu kan enak. Maka sisa umur ini sekali lagi mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah ini riwayat pendidikannya.
Kemudian AR Sultan Mansur memperoleh pendidikan dan penanaman nilai-nilai dasar keagamaan dari kedua orang tuanya. Pendidikan umum, beliau belajar di Inland School atau LS tahun 1902 sampai 1909. Di sini mendapat ilmu hitung, geografi, ilmu kur dan sebagainya. Ini jadi AR Sultan Mansur ini menggabungkan ilmu ya antara ilmu umum dan agama. Karena waktu penjajahan Belanda itu hanya ada 2 lembaga pendidikan pesantren tradisional dan Belanda. Yang pesantren tradisional hanya agama, kemudian yang sekolah Belanda ini hanya ilmu umum. Nah, maka ini Sultan AR Sultan Mansur ini beruntung, ilmu agamanya diperoleh dari orang tuanya serta ilmu umumnya dari sekolah Belanda. Nah, sekarang ini kita sudah merdeka, sudah bersyukur lagi. Ada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan penggabungan antara agama dan umum. Ini sangat kita syukuri karena waktu tempo dulu masa penjajahan mencari sekolah yang seperti ini susah. Maka kesempatan yang sangat luar biasa ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pelajari ilmu agama dengan bagus, pelajari ilmu umum dengan serius. Nah, nanti insya Allah menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena bekal bahagia dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alai bilmi, wa man aradal akhirata fa'alai bilmi, wa man aradahuma fa'alai bilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, fa'alai bilmi, maka juga dengan ilmu. Nah, maka mari kita ini mencari ilmu, menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh, baik agama dan umum. Karena kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Kita sebagai manusia ini diharapkan sukses dunia dan sukses akhirat. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ini doa kita kan selalu begitu. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan juga dijauhkan dari siksa api neraka. Maka mari kita mencari ilmu dengan sebaik-baiknya, pelajari agama, pelajari ilmu umum. Nanti insya Allah akan membawa kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semangat, mari kita juga menghafalkan Al-Quran. Ya, kita semangat hafalkan Al-Quran, kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan kita amalkan. Insya Allah kita akan menemukan metode-metode atau ilmu-ilmu yang baru. Kalau kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan diberi ilmu yang luar biasa. Nah ini selanjutnya setelah selesai di sekolah tersebut, AR Sultan Mansur diminta melanjutkan belajar di quick school atau sekolah guru yang juga biasa disebut sekolah raja di Bukit Tinggi dengan beasiswa dan jaminan pangkat guru setelah lulus. Namun ditolaknya karena ada unsur penjajahan di dalamnya. Ini ya luar biasa. Seorang remaja umumnya kalau diberi beasiswa senang, tapi untuk AR Sultan Mansur malah tidak, malah menolak. Kenapa? Karena dinilai ada unsur penjajahan. Padahal kalau mau melanjutkan di quick school ini, AR Sultan Mansur lulus langsung diberi SK ngajar, SK guru, tapi tidak diambilnya karena ada unsur penindasan. Mungkin
Air Sultan Mansur ini dikasih beasiswa, tapi nanti juga dikasih beban untuk bisa untuk mengakali, untuk menindas saudara sebangsanya. Nah, maka ini yang menjadi keberatan Air Sultan Mansur. Kemudian semangat Air Sultan Mansur untuk melawan penjajahan ini digelurakan sejak usia remaja. Nah, remaja sudah menggelurakan nasionalisme, gitu ya, cinta kepada tanah airnya. Dia ingin melawan penjajahan, tidak mau, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan keprimanusiaan. Nah, maka ditolak. Kemudian selanjutnya ia berkeinginan belajar di Al-Azhar Mesir. Namun karena terdengar dijajah Inggris, waktu itu Mesir dijajah Inggris, maka tidak dilanjutkan. Kemudian pergi ke Pekalongan untuk berdagang. Kemudian setelah dari LS tadi ke Pekalongan akhirnya berdagang dan menjadi guru agama bagi para perantau dari Sumatera dan kaum muslim lainnya. Nah, kemudian selama di Pekalongan, pikiran beliau ini merasa gelisah, galau. Beliau ingin adanya perubahan dan pembaruan ajaran Islam. Di saat galau inilah beliau berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dari interaksi itu, pada 1922 beliau tertarik bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ketertarikan tersebut itu disebabkan karena pikiran Muhammadiyah sama dengan ide gerakan pembaruan yang dikembangkan di Sumatera Barat. Keduanya ini sama-sama menginginkan agar umat kembali kepada ajaran Islam yang asli dari Rasulullah SAW dengan membersihkan praktek ajaran agama dari adat atau tradisi yang telah mengakar. Hal ini terbukti telah membuat umat Islam terbelakang dan tertinggal dari umat yang lain. Selain itu, beliau menemukan Islam yang dipahami Muhammadiyah tidak hanya sebagai ilmu dan pengetahuan saja, tetapi ada upaya yang nyata untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sangat terkesan ketika melihat anggota-anggota Muhammadiyah menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha dan membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Nah, ini yang menjadi ketertarikannya seperti itu. Jadi waktu itu Muhammadiyah anggotanya itu berkorban, kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Ini sangat sosial sekali. Ya, apalagi sekarang di musim pandemi ini, kepekaan sosial ini sangat dibutuhkan. Maka mari kita yang diberi rezeki cukup oleh Allah SWT ini, kita menyisihkan sedikit untuk kita infakkan, diberikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Ini sekarang sudah ada layanan lembaga untuk mengurusi zakat infak. Kalau di Muhammadiyah ada lazismu. Nah, mari kita manfaatkan, karena rezeki yang cukup dari Allah ini adalah titipan. Kalau kita manfaatkan dengan sebaiknya, pasti Allah akan malah menambah dan menambah. Kalau kita bersyukur kan pasti ditambah oleh Allah. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau kita ini diberi syukur, lazidannakum, sungguh akan ditambah. Tapi walin kafartum in adzabi lasyadid. Tapi kalau berkufur, mengingkari nikmat, maka akan diberi azab yang sangat pedih. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Ya, maka di saat-saat yang seperti ini, mari kita hidupkan kepekaan sosial kita, lingkungan kita. Mungkin Anda semuanya bisa ikut
bergabung di lazismu dengan kenceleng lazismu itu ya. Sehari kalau ada uang 500 masuk di kenceleng keliling. Nah, nanti sebulan 500 kali 30 hari kan sudah banyak itu. Ya, udah 15.000 lumayan ya. Itu minimal 500 rupiah ya. Maka ini mari kita semangat bersama-sama untuk menegakkan ajaran Islam sehingga tercipta masyarakat yang Islam. Kemudian pada 1923 ia menjadi ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan dan juga Pekajangan serta Kedung Muni. Ketika Muhammadiyah diancam orang-orang komunis di Bukit Tinggi pada tahun 1925, beliau diutus untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh di sana. Nah, jadi dari mana? Dari Pekalongan tadi, kemudian menata Muhammadiyah yang ada di Bukit Tinggi. Ini sangat luar biasa semangatnya. Kemudian beliau terpilih sebagai ketua pengurus besar atau pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1953 sampai 1956 di Kongres Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Banyumas, Purwokerto pada tahun 1953. Pada Muktamar ke-33 di Palembang, beliau terpilih kembali untuk memimpin Muhammadiyah periode 1996 sampai 1959. Nah, masa kepemimpinannya Muhammadiyah berhasil merumuskan Khithah Muhammadiyah. Ini Khithah Muhammadiyah Palembang. Yang pertama adalah khosyah, yaitu takut kepada kemurkaan Allah. Nah, untuk memperoleh rasa khosyah atau takut kemurkaan Allah ini dapat dilakukan dengan cara selalu menepati janji, menanamkan ruh tauhid dan mewujudkan akhlak tauhid. Kemudian yang kedua, mengusahakan bid'ah mubarakah, tempat yang diberkahi. Untuk mendapatkan hal ini, beliau mengajak warga Muhammadiyah selalu melaksanakan sholat jamaah di setiap awal waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji Al-Quran, serta melatih melakukan puasa sunnah dan tetap menghidupkan takwa. Nah ini ya, mari kita menghidupkan takwa kita, karena janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Lagi di saat pandemi ini mungkin orang banyak yang gelisah, galau, khawatir. Ya, mari kita takwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti rasa gelisah, pasti khawatir pasti hilang. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita bersama Allah, semuanya beres. Karena semuanya datang dari Allah. Kalau ada corona ini ya datang dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah akan diselamatkan. Maka sekali lagi mari kita berupaya menjadi manusia-manusia yang takwa sehingga akan bahagia. Innalil muttaqina mafaza, beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian pertemuan dengan Pak Takin pada season ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.